Halo Indonesia, saya Kristianto Yinoni, salam NKRI. Video kali ini saya tujukan kepada saudara-saudara sebangsa setanah air yang sepertinya gemar sekali menghina Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Memang hal penghinaan ini marak sekali terjadi sejak Insinyur Haji Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Penghinaan berupa kata-kata cacian, makian, gambar-gambar yang diedit menyerupai hewan tertentu, menyerupai mumi dan lain sebagainya, banyak sekali bertebaran di sosial media. Presiden Jokowi sendiri pernah mengatakan bahwa kalau dia mau mempidanakan oknum-oknum yang dianggap menghina dirinya, bisa saja. Tetapi beliau memilih untuk tidak melakukan itu. Nah, menurut saya ini salah satu hal yang membedakan antara Presiden Insinyur Haji Joko Widodo dan mantan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Kalau di zaman Bapak SBY, jika ada orang yang kedapatan dianggap menghina, merendahkan harkat dan martabatnya, beliau langsung turun gunung mempolisikan oknum tersebut. Beda dengan Presiden Jokowi. Hal penghinaan terhadap dirinya secara subjektif, hal penghinaan terhadap dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai kepala negara, beliau anggap biasa saja. Karena beliau mengabaikan hal seperti itu, karena beliau memilih untuk tidak menanggapi hal seperti itu, para pembenci ini pun seolah-olah hidup di negara yang tidak punya hukum. Para pembenci ini pun semakin hari menjadi manusia-manusia yang tak punya adab dan terus melancarkan hinaan, cacian dan makian terhadap Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Bahkan bukan hanya kepada presidennya, kepada keluarganya, bahkan kepada ibu kandungnya sendiri. Dihina, dilecehkan, direndahkan harkat dan martabatnya. Wow, ini luar biasa sekali. Nah, baru-baru ini ada beredar satu tangkapan layar ya dari grup WhatsApp. Ada seseorang yang bernama Nur Akila Azara. Wow, namanya ini agamis ya. Namanya agamis. Dan memang dari dulu ya, sejak Insinyur Haji Joko Widodo menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, hinaan-hinaan yang tertuju kepada beliau itu kebanyakan dari orang-orang yang namanya itu agamis, berpakaian agamis. Nah, ini aneh. Aneh sekali. Saya punya dua pesan untuk orang-orang yang gemar menghina Presiden Insinyur Haji Joko Widodo. Yang pertama, bayangkan Anda punya bapak. Ketika Anda sedang jalan bersama bapakmu, kemudian bapakmu dihina dan dicaci maki di depan mata Anda. Gimana perasaanmu? Apakah sebagai anak Anda akan diam saja dan menganggap hal itu biasa-biasa saja? Ataukah ada reaksi yang Anda tunjukkan kepada oknum atau kepada kelompok yang mencaci maki, merendahkan harkat dan martabat bapakmu? Saya yakin sebagai manusia yang merasa memiliki moral, yang merasa memiliki adab, tentu saja akan ada respon dari Anda. Tentu saja Anda akan menanggapi orang-orang yang mencaci maki, merendahkan harkat dan martabat bapakmu. Itu adalah tuntutan moral. Moral yang ada di dalam hatimu, batinmu, nuranimu, itu akan mendorong Anda, menuntut Anda untuk bereaksi. Untuk menanggapi orang-orang yang menghina, mencaci maki, merendahkan harkat dan martabat bapakmu. Anda bisa marah balik. Anda bisa mencaci maki balik. Bahkan
Kadang ada orang yang sampai kelahi berantem tonjok-tonjokan gara-gara orang tuanya dihina dan dicaci maki. Bayangkan Anda punya bapak, ketika jalan dengan bapakmu dan ada orang yang mencaci maki bapakmu, menghina bapakmu, merendahkan harkat dan martabat bapakmu di depan mata Anda. Apakah Anda akan diam saja dan menganggap hal itu biasa-biasa saja? Tidak. Tentu saja Anda akan merasa tersinggung, Anda akan merasa tersakiti, dan ada reaksi yang Anda buat terhadap orang-orang yang mencaci maki, menghina, merendahkan harkat dan martabat bapakmu. Itu Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, terlepas dia adalah Presiden Republik Indonesia, dia adalah seorang bapak bagi anak-anaknya. Dan kalau Anda ketika bapakmu dihina, dicaci maki, direndahkan harkat dan martabatnya, Anda merasa tersakiti, maka itu Presiden Insinyur Haji Joko Widodo, anak-anaknya pun merasa tersakiti. Ketika bapaknya dihina, ketika bapaknya dicaci maki, direndahkan harkat dan martabatnya. Punya nggak otak Anda? Bisa mikir nggak Anda? Oleh Yang Maha Kuasa kita diberikan otak. Otak itu untuk difungsikan, bukan untuk disimpan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau Anda adalah seorang oknum Kristiani, ketika Anda hendak menghina dan mencaci maki seseorang, lihat dulu kepada diri Anda. Apakah pada diri Anda ini ada lambang-lambang agama? Misalkan kalung, leontinnya salib. Ataukah ketika Anda di latar belakang ada meja dan di atas meja ada kitab suci? Atau di latar belakang itu ada simbol-simbol agama? Saya sarankan kepada Anda, ketika Anda hendak menghina dan mencaci maki seseorang, dan pada tubuh Anda ini ada lambang-lambang agama, atau di latar belakangnya ada simbol-simbol agama, itu disingkirkan dulu. Ya, lambang-lambang agama yang ada pada dirimu itu disingkirkan dulu. Karena tindakan yang akan Anda lakukan itu akan mencoreng nama baik agama Anda. Kalau Anda beragama Islam, kalau Anda seorang Muslim, ketika Anda hendak menghina seseorang, lepaskan dulu pakaian agamis yang ada pada dirimu. Kalau Anda berjilbab, buka dulu jilbab Anda. Supaya tindakan yang Anda lakukan itu tidak mencoreng nama baik agama Anda. Saya kira cukup ini untuk dipahami. Maaf saya agak keras. Karena sejak 2015 saya sudah menjadi pencinta Presiden Jokowi sejak beliau menjabat sebagai Gubernur DKI. Saya tahu betul, saya paham betul bahwa sejak beliau menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, sejak saat itu hinaan demi hinaan, cacian demi cacian, makian demi makian terus membanjiri, baik kepada pribadinya Insinyur Haji Joko Widodo maupun kepada dirinya sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya paham betul. Yang aneh menurut saya, kebanyakan orang-orang yang menghina beliau ini berpakaian agamis, namanya nama agamis, latar belakangnya ada simbol-simbol agama. Ini yang saya sayangkan. Bagaimanapun kebencian Anda terhadap seseorang, jangan sampai ada simbol-simbol agama melekat pada diri Anda. Jangan sampai ada simbol-simbol agama di latar belakang video Anda atau gambar yang Anda posting. Ada foto diedit penghinaan terhadap presiden, dicari tahu orang ini, akunnya dilihat, oh fotonya agamis, namanya agamis, latar belakang fotonya, wow, luar biasa, religius sekali. Tetapi begitukah kelakuan orang yang tampak luarnya itu religius? Begitukah adabnya orang
yang penampilannya itu agamis? Begitukah moralnya orang yang pakaiannya itu agamis, yang latar belakangnya itu begitu religius? Begitukah adabnya? Saudara-saudara, mungkin Anda ditakdirkan menjadi seorang penghina. Ya nggak apa-apa. Cuma saran saya yang kedua, kalau Anda hendak menghina seseorang, tanggalkan dulu simbol-simbol agama pada diri Anda. Dan jangan pernah Anda itu berpose atau membuat video ketika Anda berpakaian agamis atau di latar belakang Anda itu ada simbol-simbol agama. Jangan. Itu akan mencoreng nama baik agama Anda. Yang terakhir, semestinya orang-orang yang berpakaian agamis, yang pada tubuhnya ada simbol-simbol agama, yang latar belakangnya tampak begitu agamis, tampak begitu religius, semestinya orang-orang seperti ini memiliki adab dan moral yang lebih tinggi. Semestinya orang-orang seperti ini menunjukkan standar moral yang lebih baik daripada orang yang berpenampilan biasa-biasa saja, daripada orang yang pada tubuhnya itu tidak ada simbol-simbol agama, daripada orang yang latar belakangnya itu tidak tampak religius. Kalau Anda berpakaian agamis, kalau latar belakang Anda begitu religius, maka tunjukkanlah standar moral yang lebih tinggi, lebih baik, lebih mulia daripada orang-orang pada umumnya. Saya kira hanya itu pesan dari saya, Kristianto Yen Oni, kepada yang terkasih, saudara-saudara yang gemar menghina, mencaci maki, merendahkan harkat dan martabat kepala negara. Oh ya, satu yang terakhir, apalagi dia adalah kepala negara. Saya tantang Anda, coba Anda datangi ketua RT Anda dan Anda caci maki. Itu kepala RT loh. Coba Anda datangi kepala RT Anda dan Anda caci maki di situ. Apakah Anda akan didiamkan? Atau Anda akan diamuk masa satu kampung? Mikir pakai otak. Sekali lagi, karena kepada kita dianugerahkan otak oleh Yang Maha Kuasa. Otak itu untuk difungsikan, bukan untuk disimpan. Saya Kristianto Yen Oni, salam NKRI.